accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that my King would die for me? Amazing love, well, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, but how can it be my King would die for me? Amazing love, but I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor Shalom, selamat bertemu kembali jemaat Simpang Pulai yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa, roh, jiwa, tubuh kita untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk
hari ini hari yang indah yang sudah Kau jadikan buat kami, dan kami memutuskan, kami memilih untuk bersuka cita di dalamnya, karena hari ini ada kemuliaan Tuhan yang akan turun dalam kehidupan kami. Karena hari ini kami akan lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kebenaran-kebenaran daripada kerajaan Allah, dan bahkan Tuhan sendiri akan memberikan instruksi-instruksi dalam kehidupan kami menjalani rencana Tuhan di dalam setiap pribadi masing-masing. Allah Roh Kudus, aku mengakui Engkau sebagai guru yang mengajar kami, sebagai roh yang akan memberikan pengertian yang besar kepada pembicara dan juga kepada pendengar. Dan terima kasih Allah Roh Kudus bahwa Engkau sendiri akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang akan ditaburkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Yesus, Engkau adalah kepala daripada gereja Simpang Pulai, Engkau ada kepala daripada setiap tubuh Kristus. Kami minta Engkau juga untuk berbicara, untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, di dalam nama yang luar biasa kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Simpang Pulai, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kuasa kasih Allah. Kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah sedikit menyinggung pada bagian terakhir dari khotbah saya, di mana di situ dikatakan bahwa iblis berusaha untuk apa? Untuk mengambil kepercayaan kita atas kasih Allah. Dan bahkan ada ayat di situ disampaikan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang kekuatan kasih Allah. Nah, di mana kekuatan kasih Allah itu? Kita akan cari tahu sebentar. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa di ayat yang 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di sini kita bisa lihat bahwa Allah ada di pihak kita. Amin. Allah ada di pihak Anda dan saya. Selama kita hidup, selama kita menjadi orang percaya, kita sudah memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus, Allah ada di pihak kita. Nah, di dalam perjanjian lama ada perbedaan antara kehidupan orang-orang perjanjian lama dan juga orang-orang perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama kalau kita baca, di situ ada waktu di mana Allah menentang umatnya. Ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak mematuhi hukum Allah, 10 perintah Allah. Nah, di situ Allah menentang mereka, bahkan Allah membuang mereka ke selama 400 tahun. Allah membuang mereka ke tanah, dibuang ke Babel. Nah, di sini kita lihat bahwa apapun dalam kehidupan kita, kita ini sungguh beruntung karena Allah tidak pernah menentang kita lagi. Kenapa? Karena segala murkanya itu sudah Dia tumpahkan kepada Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan ketika kita yang hidup dalam perjanjian baru ini, ketika kita berbuat dosa, Allah tidak melihat dosa kita lagi. Allah tidak marah lagi. Tetapi dilihat di sini bahwa Allah sudah ada di pihak kita. Amin. Sama seperti ayah kita, ketika kita berbuat salah, ayah kita tentu saja marah, tapi Dia tidak akan selalu menentang kita. Amin. Dia memang tidak suka dengan perbuatan kita, tetapi Dia selalu ada di pihak kita. Contohnya kalau kita usil aja sama orang lain, kita sendiri yang memulai masalah tersebut, dan akhirnya kita berantem. Tetap aja Bapa kita selalu membela kita. Bahkan lebih lagi Allah dalam hal untuk membela kehidupan kita ini yang sudah ditebus oleh darah anaknya yang kudus. Nah, sekarang kita lihat bahwa apapun yang iblis mau taruh di dalam hidup kita, Allah memakai itu semua untuk menjadikan hal
tersebut sebagai batu loncatan untuk Anda dan saya. Nah, saya peringatkan sekali lagi di sini, saya ingatkan kembali dan ingatkan kembali lagi bahwa Allah tidak pernah menguji kita dengan masalah-masalah. Oke, Anda baca Alkitabmu, itu tidak ada tertulis di situ bahwa Allah menguji kita. Kalau Anda bilang, oh ada ayat yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa. Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan seperti ini. Oke, saya katakan bahwa Yesus pun dicobai, tetapi waktu Yesus dicobai, itu pun dia bukan dicobai oleh Allah, tapi iblis yang mencobai dia. Nah, kenapa Allah Bapa tidak berbuat apa-apa ketika Yesus dicobai? Karena Yesus punya kekuatan untuk apa? Untuk bisa mengalahkan si iblis. Amin. Jadi di situ kalau misalnya kita ini dikatakan bahwa harus dalam penderitaan kita ini harus bersabar atau kita harus bertekun. Oke, saya katakan bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, nah di dalam dunia ini udah milik iblis. Anda masuk ke dalam tengah-tengah harimau, tengah-tengah serigala, oke? Nah, tetapi ketika kita ada di dalam dunia ini, Anda jangan pernah lupa bahwa Anda dikasih kekuatan untuk apa? Untuk mengalahkan musuh. Anda dikasih kekuatan untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah. Kenapa Anda punya kekuatan itu? Karena Allah berkata Dia ada di pihak kita. Amin. Bukan berarti Allah yang turun tiba-tiba nongol seperti orang dan melawan itu. Tidak. Kita ini adalah wakil-wakil Allah. Kita ini adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatan Allah, untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Amin. Yesus mengalami banyak masalah, tetapi Dia bisa mengatasi semuanya. Di sini catat baik-baik bahwa pencobaan boleh datang dalam kehidupan kita, tapi oleh karena kasih Allah, oleh karena Allah mengasihi kita, Dia sudah memperlengkapi kita dengan kekuatannya untuk bisa mengatasi segala masalah. Nah, dalam waktu-waktu seperti ini, waktu resesi, kehilangan pekerjaan, Anda merasa sakit, kita ada dalam kondisi lockdown atau di karantina dan lain-lain. Nah, ini semua akan menjadi waktu persiapan. Beberapa kali saya katakan ini merupakan waktu persiapan, waktu pelatihan buat kita apa? Untuk maju. Ini merupakan waktu kemajuan bagi kita. Amin. Kalau Anda dulu merasa enak-enak saja, tidak perlu untuk apa? Melatih otoritas yang kau punya, melatih setiap pedang-pedang roh itu kau pakai. Inilah waktunya kita memakai pedang-pedang roh tersebut, yaitu firman Tuhan. Nah, kembali, akan ada masalah dalam kehidupan kita. Akan ada pencobaan-pencobaan yang akan lewat dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak menentang kita. Tetapi Allah ada di pihak kita. Amin. Katakan, Allah ada di pihakku. Allah ada di pihakku selama-lamanya. Jangan pernah lupa Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan bahkan di Matius 28 atau di Markus 16 itu yang dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil, bla 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 bla, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di situ tidak dikatakan bahwa Yesus atau Allah akan menyertai kita kalau dalam keadaan senang aja. Tidak tertulis dalam Alkitab seperti itu, tapi dikatakan bahwa dalam segala sesuatu, di dalam segala masa, di dalam segala keadaan, Allah menyertai kita dan Allah ada di pihak kita. Amin. Nah, ayat 32 berkata bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Dia. Amin. Allah sendiri menyerahkan anaknya buat kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita semua bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau Anda merasa kekurangan, Anda merasa kehilangan pekerjaan, ingat ayat ini berkata bahwa Allah anaknya aja yang dikasih buat kita. Anaknya satu-satunya ini Dia kasih buat mati di atas kayu salib. Karena saking sayangnya Allah sama kita ini, Dia tidak izinkan kita ini naik ke atas kayu salib dan diolok-olok, dipermalukan, bahkan didera sampai mati. Saking sayangnya sama kita, Dia bilang jangan usah mereka, tetapi Yesus aja yang harus naik ke atas untuk menanggung dosa Anda dan saya. Amin. Di dunia ini
Jarang kita temukan orang yang mau mengorbankan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Atau orang nanya aja, boleh nggak saya minta minta anakmu? Atau nggak usah deh, kalau kau belum punya anak, kau bisa bilang, boleh nggak saya minta barang berhargamu? Orang mikir 1000 kali buat kasih. Tetapi Allah tidak mikir 1000 kali. Nah, mungkin Anda akan tahu gimana gimana Allah mengasihi saya. Saya banyak sekali masalah hari-hari ini. Bahkan saya sudah termasuk dalam daftar list mungkin saya akan kena PHK. Nah, bagaimana kau bilang bahwa Allah mengasihi saya? Jawabannya simpel. Anda mau cari tahu mengapa Allah mengasihi Anda atau tidak? Dia tidak menahan Yesus untuk mati buat Anda dan saya. Amin. Itulah bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Dalam perjanjian lama kita baca ada seorang manusia yang mau memberikan anaknya. Ketika Tuhan meminta, berikan anakmu sebagai persembahan. Anda pasti ingat, langsung teringat, oh, Bapak Abraham. Amin. Waktu Anda baca di Kejadian 22 ayat 2, bahkan ada di ayat 15 sampai 18, itu dikatakan bahwa Abraham sekalipun hatinya susah untuk mengorbankan anak satu-satunya anak yang dia dapat, yang diberikan Tuhan pada hari masa tuanya, di mana istrinya sudah mandul, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Abraham, Tuhan minta. Tetapi di sini kita lihat bahwa Abraham mau memberikan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu mengasihi dia. Apapun yang Allah minta dalam kehidupannya, apapun yang Allah tuntut dalam kehidupannya, itu demi kebaikannya sendiri. Allah punya rencana yang lebih baik bagi Abraham dan keluarganya. Amin. Nah, begitu juga ketika Tuhan meminta sesuatu yang paling penting dalam kehidupanmu, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupanmu. Ingat, ketika dia meminta hal tersebut, itu berarti kebaikan buat Anda. Amin. Hal-hal yang besar pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga daripada Anda, waktu Anda beribadah, waktu Anda membaca Alkitab, atau ketika Anda sedang sibuk diingatkan oleh Roh Kudus, baca renunganmu, baca firman Tuhan. Nah, jangan menahan-nahan, karena Tuhan tidak menahan anaknya mati buat Anda dan saya. Jangan pelit dengan memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Jangan pelit dengan memberikan waktu untuk anakmu, supaya anakmu ini bisa mengenal Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Karena bahkan buat anak-anak kita pun, Alkitab berkata bahwa harta yang paling berharga adalah yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah ketika mereka takut akan Tuhan, ketika mereka bertumbuh besar di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Hanya firman Tuhanlah yang bisa memberikan anak kita kesuksesan pada suatu saat nanti. Uang yang Anda cari hari ini, uang yang Anda dapatkan siang dan malam, itu tidak menjamin anak Anda itu akan hidup sukses. Bahkan setelah Anda mungkin meninggal, Anda tidak bisa melihat lagi anak Anda itu sukses atau enggak. Tapi Tuhan menjamin bahwa setiap anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan dari dia masih kecil sampai dia dewasa nanti, Tuhan jamin kehidupan mereka itu akan mengalami satu kesuksesan sampai kesuksesan yang lebih lagi. Amin. Kenapa Tuhan mau berbuat seperti ini? Tuhan cuma minta waktu kita 24 jam. Amin. Dia cuma minta waktu 1 jam saja. Atau 1 jam buat Anda udah terlalu banyak. Oke, 10 menit, 15 menit aja untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, agar Tuhan bisa kasih instruksi, agar Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, agar Tuhan bisa kasih tahu, hey, ini salah, ini bisa dibenerin. Hey sayang, ini kau sedang berbisnis dengan orang yang salah. Nah, hanya 15 menit saja kasih waktu buat Tuhan. Buat kita itu udah terasa berat, tetapi kalau buat Tuhan, kasih anaknya pun dia berikan. Kenapa? Kan dia sangat sayang pada kita. Amin. Jadi jika Anda bilang saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus, ada pertanyaan yang besar yang boleh Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Sungguhkah Anda benar-benar mengasihi Tuhan? Amin. Hanya waktu saja yang Tuhan minta buat kita untuk berikan kepadanya, bersekutu dengan kita. Tuhan sendiri pun mau bahwa kita ini menganggap dia itu seperti seorang sahabat. Mungkin seorang sahabat gak terlalu dekat, tapi Tuhan mau kita menjadi seperti Daud, orang yang dekat dengan hatinya, orang yang selalu kalau tiap kali mau ngapa-ngapain dia tanya Tuhan, hari ini
tolong saya, hari ini tunjukkan saya mau bagaimana. Ketika Daud mengalami kesulitan pun, ketika dia dikejar-kejar anaknya pun, dia lari ke Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyayangi dia. Amin. Seluruh bangsa Israel sudah gak ingin membunuh dia, bahkan membantu anaknya Absalom untuk menjadikan Absalom raja. Dan Daud harus melarikan diri. Bayangkan seorang raja dikejar-kejar oleh anaknya sendiri dan oleh rakyatnya sendiri untuk dibunuh. Dan apa yang Daud lakukan? Dia lari di sebuah gua dan dia mencari Tuhan di situ. Amin. Satu hal yang Daud ketahui, bahwa Tuhan mengasihi dia dan Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Amin. Kalau Anda dikecewakan oleh suami Anda, kalau Anda dikecewakan oleh teman-teman Anda, kalau Anda merasa dihianati, Anda merasa difitnah, Anda merasa dicurangin, Anda merasa diperlakukan tidak adil, ingat ada satu orang yang bisa mengasihi Anda lebih daripada mereka semua. Jangan lari ke teman, tapi larilah kepada Tuhan, karena Anda harus ingat, Dia mengasihimu tanpa syarat. Amin. Dan ketika Anda lari kepada Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa itu, kekuatan kasih-Nya yang luar biasa itu akan menguatkan Anda, dan Dia akan menunjukkan teman-teman yang baik, bisnis-bisnis yang baik, dan bahkan kasih Tuhan itulah yang akan memulihkan hatimu yang luka. Amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata bahwa kita ini harus saling mengasihi. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu yang tidak kelihatan, baru kita bisa mengasihi sesama. Dan bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita masih tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam kegelapan, hidup dengan suka-suka semau gue, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Dia buat rencana untuk bisa menebus kita agar kita bisa masuk di dalam kasih-Nya. Ingat, Allah itu roh. Allah itu kasih. Amin. Ketika Anda menerima kasih-Nya, Allah hidup di dalam hidupmu. Amin. Ketika Anda beroperasi dengan iman, Allah itu menandakan bahwa Anda hidup di dalam Allah. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan mau kita semua ini boleh mengenal, boleh menyadari akan kasih Tuhan. Bahkan kalau kita mau lihat di dalam kitab Efesus, mari kita baca di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Di sini ada pewahyuan yang luar biasa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita, yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus. Oke, tentang posisi kita, tentang bagaimana kita ini, tentang siapa Allah, dan bagaimana kita ini harus mencari, harus menyadari kasih Allah tersebut. Amin. Kita baca di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini yang dikenal sebagai doa Rasul Paulus, yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Garis bawahi, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 18. Ayat 18 dan ayat 19. Rasul Paulus berdoa supaya kita bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Di sini dikatakan kamu, berarti kita, dan bersama-sama orang percaya yang lain. Orang-orang kudus itu ada orang-orang percaya yang lain yang percaya dalam Yesus, dapat memahami betapa lebarnya, paham betapa lebar kasih Allah itu, supaya kita ini bisa memahami betapa panjangnya kasih Allah itu, dan bahkan kita itu bisa memahami betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih Allah itu. Amin. Dia berdoa supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu kasih Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Supaya kita itu bisa mengenal kasih itu. Bahkan dikatakan bahwa kasih ini, ayat 19, melampaui segala pengetahuan.
Anda mau belajar sampai profesor gimana pun juga, mau sampai pinter-pinternya kayak gimana pun juga, kasih ini melampaui itu semua. Amin. Anda mau belajar bisnis segimanapun juga, kasih Allah itu bisa melampaui pelajaran bisnismu. Amin. Nah, di sini dikatakan supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Nah, ketika kita paham, ketika kita mengenal, memahami, mengerti kasih Allah itu, nah, kita ini akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Nah, bagaimana caranya kita ini dipenuhi oleh kuasa Allah? Simple. Di sini sudah dikatakan apa? Pahami, sadari kuasa Allah itu. Ketika kita mengerti kasih Allah, kita penuh dengan kuasa Allah. Amin. Nah, kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini kalau kita lihat di Efesus 1 di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa Allah itulah yang ada dalam kita, kuasa yang membangkitkan Yesus. Jadi kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus. Dan kalau kita ingat berkata tentang kuasa Allah, ingat bahwa kuasa Allah itu adalah kuasa kasih Allah. Kuasa Allah adalah kasih Allah. Kenapa saya bilang kasih Allah? Karena Allah itu kasih. Amin. Ketika Allah tinggal di dalam kita, berarti kasih itu tinggal di dalam kita. Makanya sebagai orang Kristen kita ini sanggup mengasihi orang lain. Nah, kalau Anda mau mengasihi temanmu yang memfitnah kamu, Anda mau mengasihi orang-orang yang menjahati Anda sedang dipenuhi oleh Allah. Anda sedang dipenuhi oleh kasih. Dan semakin kita menyadari dan merasakan kasih Allah, dengan hanya sadar tentang kasihnya itu aja, sadar bahwa Allah mengasihi kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Jadi nggak usah susah-susah cari berusaha untuk berbuat baik supaya dipenuhi oleh Allah. Enggak, lewat kasih. Amin. Ketika Anda mengasihi bosmu yang cerewetnya minta ampun, ketika Anda mengasihi istrimu yang bawel minta ampun, ketika Anda mengasihi suamimu yang pelitnya minta ampun, Anda sedang beroperasi di dalam kasih Allah, atau Anda sedang dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, saya kasih contoh di sini. Ada mobil tidak akan lari kalau kita isi dengan air, betul? Nah, mobil dia pasti akan bisa berjalan atau bergerak kalau kita isi dengan bensin. Nah, kita ini adalah mobil itu. Nah, kita ini bisa bergerak kalau diisi oleh kasih Allah. Amin. Kita bisa berfungsi, atau kita ini bisa berjalan sebagai pengikut Kristus, atau kita bisa bertindak sebagai anak-anak Allah, hanya bisa terjadi kalau kita ini sudah diisi oleh kasih Allah. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah menerima kasih Allah. Lihat di sini di Roma 5 ayat 8. Bagaimana Anda mungkin bertanya, apa saya sudah diisi oleh kasih Allah? Apakah saya sudah menerima kasih Allah? Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Amin. Katakan, kasih Allah sudah dicurahkan di dalamku oleh Roh Kudus. Amin. Jadi tugas pertama dari Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah di dalam roh kita. Ingat, Allah itu roh, berarti tugas pertama ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Roh Kudus mengubah roh kita ini menjadi seperti Allah, memiliki karakter-karakter Allah. Anda masih ingat seperti apa karakter-karakter kasih, karakter-karakter Allah? Ada di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Allah itu kasih. Kasih itu tidak pemarah, tidak sombong, apalagi kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menutupi kesalahan orang lain. Nah, itu karakter-karakter Allah yang ada di dalam kita. Jadi ketika Anda bilang susah mengampuni dia, tiap hari dia itu taruh postingan-postingan yang memfitnah saya, ngeledekin saya gitu loh. Nah, kalau Anda beroperasi dalam kasih Allah, Anda mungkin tidak akan iritasi atau terganggu dengan postingan orang, atau terganggu dengan ngomong-ngomongan orang tentang hal-hal yang tidak baik yang disampaikan oleh temanmu.
Amin. Karena Allah berkata bahwa kasih menutupi segala kesalahan. Mungkin dia sedang lagi dipakai setan, tapi saya ini sedang dipakai oleh Tuhan, sedang dipakai oleh kasih, sedang dipenuhi oleh Allah. Saya ampuni dia. Ketika teman datang untuk kasih tahu, wah dia itu begini-begini, jangan balas ceritakan kejahatan-kejahatan dia. Amin. Tapi tutupi, kasih menutupi segala kesalahan. Bahkan kasih di situ dikatakan di 1 Korintus 13 itu dikatakan bahwa kasih mengharapkan yang terbaik untuk orang tersebut. Jadi ketika mereka ngomong yang tidak-tidak tentang Anda, temanmu sampaikan hal yang tidak-tidak, jangan balas. Jangan ngomongin lagi yang enggak-enggak. Harapkan yang terbaik supaya dia bisa memiliki apa yang Anda punya. Amin. Karena kembali lagi saya katakan, orang yang ngomong soal kita berarti dia tidak memiliki apa yang kita punya. Amin. Jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang sedang dipenuhi oleh kasih Allah, sedang dipenuhi oleh Allah, tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Malah ketika orang memaki-maki, anak-anak yang dipenuhi oleh kasih Allah akan membalas dengan perkataan-perkataan berkat. Haleluya. Amin. Katakan, saya ini manusia roh, Allah itu roh, Allah hidup di dalam saya. Saya beroperasi dengan kasih karena saya adalah kasih. Amin. Haleluya. Jadi kita ini punya karakter Kristus. Bukan saya mau mengatakan sesuatu yang membela orang lain atau enggak, tapi di sini saya kembali mengingatkan bahwa kasih itu mengampuni. Kasih itu mengharapkan yang terbaik, dan lebih besar daripada itu bahwa kita ini adalah kasih. Kita ini anak-anak Allah, Allah itu kasih, dan kita ini beroperasi di dalam kasih. Makanya enggak heran ketika Yesus berkata bahwa kita ini adalah pembawa-pembawa damai. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah pembawa damai. Kenapa? Karena kita punya kuasa kasih tersebut. Amin. Dan bahkan dikatakan di 1 Korintus 13 yang paling terakhir, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, Galatia 5 ayat 22 sampai 24, dikatakan kalau kita melakukan semua ini, kalau kita bermurah hati, kita mengasihi, kita tetap sukacita sekalipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita bersukacita, nggak ada satupun yang melanggar hukum. Amin. Kalau kita mengampuni orang lain tidak melanggar hukum, kan? Kalau kita mengharapkan yang terbaik, memperkatakan kata-kata berkat daripada kata-kata caci maki, itu tidak melanggar hukum, kan? Justru kasih inilah hal yang paling tertinggi. Bahkan dikatakan kalau kita punya iman, pengharapan, dan kasih, yang paling gede itu adalah kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Haleluya. Roma 8, 37, 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita ini hidup di dalam kasih, kita bisa mengatasi segala macam masalah. Amin. Masalah-masalah yang datang daripada alam, masalah-masalah yang datang daripada teman-teman kita, penganiayaan dari orang lain, atau masalah-masalah yang kita timbulkan sendiri. Salah satu caranya untuk bisa mengatasi segala masalah tersebut hanya dengan kasih. Roma 8, 37, 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita dijadikan pemenang-pemenang oleh karena Allah mengasihi kita. Amin. 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebutin aja musuh-musuh Anda datang dari mana. Bahkan dari dalam bumi pun, dari bawah pun, dikatakan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nggak ada musuh. Makanya ketika Allah ada di pihak kita, ketika kita tahu Allah bersama dengan kita, Allah hidup di dalam kita, tak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Allah. Di tengah-tengah virus corona, kita lebih daripada pemenang. Akan ada masalah-masalah akan kita lalui sekarang dan nanti, dan bahkan lagi yang lebih besar. Kita akan menjadi pemenang. Bahkan saya lebih suka seperti ini, you trouble the trouble. Artinya bahwa kau buat masalah kepada masalah. Jadi itu masalah, kasih masalah, biar dia bisa kabur daripadamu. Haleluya. Saat Allah berada di pihak kita, Allah akan berpihak kepada Anda dan saya.
dan kita akan menang atas setiap masalah-masalah kita. Amin. Sungguh luar biasa. Kalau Anda dengar ini, Anda yang tadinya patah semangat akan menjadi lebih wow, firman Tuhan itu hidup. Oke, yang saya perkatakan di sini semua itu berasal daripada firman Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda anak Allah, Allah hidup di dalam engkau dan Anda hidup di dalam dunia ini, jangan pernah bermimpi tidak menghadapi masalah. Amin. Tapi justru di dalam masalah inilah kita bisa melihat kuasa kasih Tuhan bekerja, yang kuasa itu yang ada dalam kita itu bekerja melalui kehidupan kita. Bahkan ayat Alkitab berkata bahwa Allah memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam kita. Pekerjaan baik apa yang Dia lakukan? Dia mengasihi kita dan Dia mencurahkan kasih-Nya ke dalam kita. Dengan memiliki kasih Allah dalam kita itu sudah adalah suatu pekerjaan yang baik, yang dimulai dengan pekerjaan yang baik, dimulai dengan sesuatu yang baik, yang terbesar, yang tertinggi, yang luar biasa, itu kasih Allah. Dan kemudian ketika kita menghidupi kehidupan kita ini, Allah sendirilah yang akan bekerja di dalam kita melalui kita ini, supaya apa? Kasih ini boleh menyebar ke setiap orang. Kasih ini boleh menjamah orang-orang yang menjahati kita. Kasih ini boleh menjamah musuh-musuh kita. Allah sendiri, kekuatan Allah sendiri yang ada dalam kita itu, kekuatan kasih kita ini, kasih Allah ini ada dalam kita ini, dengan kerjasama kita ini bisa menjangkau orang-orang yang terhilang, bisa menjangkau orang-orang yang tidak beruntung, bisa menjangkau musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita teruskan bahwa pencobaan tidak akan berhasil. Ingat, ketika kita ada di dalam memiliki kasih Allah, tadi saya katakan jangan berharap kalau Anda tidak akan memiliki masalah. Mati aja kalau nggak punya masalah. Nah, di Matius 3 ayat 17 di situ waktu Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ingat kan waktu dia keluar dari dalam air, di situ turunlah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus adalah anak yang Allah kasihi. Nah, di Matius 4 kita dapati, Matius 4 ayat 1 sampai 3 kita dapati bahwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Pertama, ada pernyataan bahwa Yesus ini anak yang dikasihi oleh Allah. Dan di Matius 4, dia dicobai di padang gurun. Tadi saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, itu bukan datang dari Tuhan. Pertama, pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Amin. Pingin punya, kita nyolong. Anda mencobai diri Anda sendiri. Dan akhirnya Anda tersangkut hukum. Atau pencobaan yang datang dari alam, seperti sekarang ini virus corona, dan itu bukan dari kita. Kita tahu bahwa kalau hal-hal yang datang dalam kehidupan kita tujuannya mencuri, membunuh, dan membinasakan kita, merugikan kita lah istilahnya sederhananya, itu pasti bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari si setan. Kenapa dari si setan? Karena dia yang memiliki dunia ini. Kita tinggal di dunia yang sudah terkutuk. Amin. Kita ini nggak terkutuk lagi, tapi dunia yang terkutuk, yang dikuasai oleh iblis. Jadi jangan sekali lagi saya dengar dari mulut kalian bahwa kita ini diuji, kita ini dicobai supaya kita ini lebih dekat daripada Tuhan. Supaya kita ditegur oleh Tuhan dengan pencobaan seperti begini. No, itu salah. Kalau Anda mau, Tuhan mau didik Anda atau Tuhan mau ajar Anda, itu ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan mendidik kita, mengajarkan kita dengan firman Tuhan. Kalau nggak salah itu ada di 1 Timotius berapa gitu, saya lupa, 1 Timotius 3:16 atau berapa, saya lupa ayatnya. Tapi di situ dikatakan kalau Tuhan mau mengkritik kita, Tuhan mau mengajar kita, mendidik kita, mengkoreksi kita, bukan dengan masalah. Amin, tapi dengan firman Tuhan. Oke, kita settle ya. Jangan sampai ada di antara jemaat Simpang Pulau yang berkata bahwa pencobaan saya ini karena Tuhan yang kasih. Tuhan izinkan supaya saya ini bisa dekat dengan Tuhan. Enggak, Tuhan selalu ingin kita bersekutu dengannya lewat firman Tuhan. Lewat doa. Oleh sebab itu setiap hari kita kasih renungan. Itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita itu bisa dikoreksi, bisa diajar. Amin. Dicatat. Karena lagi dan lagi saya dengar ada yang ngomong seperti itu. Haleluya. Nah, ketika Yesus, kita balik lagi ke topik yang kita bicarakan tadi. Ketika Yesus
mengetahui bahwa diumumkan ke semua orang bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus dikasihi oleh Allah. Matius 4 ayat 1-3 berkata dia dicobai oleh iblis. Pencobaan itu datang dari si iblis. Iblis berkata jika engkau anak Allah. Jadi dalam bahasa saya persingkat aja seperti begini. Jika kamu itu dikasihi oleh Tuhan, ubah dong nih batu jadi roti. Masakan Tuhan yang Allah yang maha besar yang mengasihi kamu udah kasih kamu kuasa, masa nggak bisa ubah seperti itu? Amin. Jadi iblis sedang menantang kepercayaan Yesus. Amin. Di dalam kepercayaan dituntut ketaatan. Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia, yaitu menjadi manusia, bukan menunjukkan keperkasaannya pada waktu itu atau menunjukkan kealahannya. Iblis sedang mencobai dia. Mencobai apa? Kepercayaan Yesus. Jadi ketika Anda sebagai anak Tuhan ditantang seperti Yesus begitu, Anda udah tahu Anda memiliki kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh. Nah, ketika ada orang bilang, kau kan orang Kristen, cobalah kau ubah batu itu menjadi roti. Yesus sebagai anak Allah, sebagai seorang manusia, ketika dia melakukan mujizat, itu dia sedang dituntun oleh Roh Kudus. Nggak bilang setiap hari dia bikin mujizat, benar? Nah, iblis sedang mencalon dia di dalam kepercayaan yang kalau terlalu besar dan tidak berhikmat dan tidak dituntun oleh Roh Kudus, hati-hati Anda jadi sombong. Tapi di sini kita lihat Yesus tidak sombong. 3 kali iblis mencobai Yesus. Semuanya gagal karena Yesus selalu berkata ada tertulis. Yang di-challenge, yang ditantang oleh si iblis, yang dicobai oleh si iblis itu adalah kepercayaan Anda akan kasih Allah. Kepercayaan Yesus akan kasih Allah. Dan ketika Anda dicobai, iblis sedang mencobai kepercayaan Anda. Ketika Anda ikut dia, berarti Anda lupa akan kasih Tuhan. Itu terjadi pada Adam dan Hawa. Amin. Mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan dituntut ketaatan. Mengasihi Tuhan itu dituntut ke seluruh hatimu itu diberikan kepada Tuhan. Amin. Ketika Anda ikut Tuhan, otomatis seluruh hatimu, seluruh tubuh jiwamu ini harus ikut dia. Ada masalah apapun juga Tuhan bilang gue ya beresin. Ketika Anda ikut setan, berarti Anda tidak lagi tinggal di dalam kasih Tuhan, dan apa yang Anda alami masalah melulu, ya kan? Dikalahkan oleh Tuhan melulu, stres, lama-lama bunuh diri. Kalau Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, Anda cepat-cepat sadar bahwa Anda sudah di luar dari kasih Allah. Balik lagi dan masuk di dalam kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat. Kalau manusia mengasihi punya syarat. Lu kasih itu, gue kasih ini. Gue kasih emas 1 gram, kau harus kasih 2 gram. Amin. Gue kasih lu garam, ketika gue gak punya garam, lu kasih gue garam. Harus pinjemin. Itu bersyarat. Aku udah tampung kamu di rumahku, jadi apapun yang aku minta lakukan. Kalau kamu udah nggak mau dengerin apa kata saya, keluar. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Anda bisa bedakan mana kekuatan kasih Tuhan. Kasih Tuhan nggak seperti itu. Kita pun udah nggak setia berulang-ulang kali. Firman Tuhan berkata bahwa aku tetap tinggal setia. Terus aja dia ngikutin. Kasih Tuhan itu terus aja ngikutin. Kasih Tuhan akan beroperasi ketika Anda sadar bahwa Anda hidup dalam kasih Tuhan. Kemudian, mulai kasih itu mulai mendominasi pikiran dan hati kita, dan kemudian kita memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan atas masalah kita, dan masalah itu hilang. Masalah itu lenyap. Masalah itu mundur. Dia tidak akan menjanggal atau membatasi perjalanan kita ke depan lagi. Haleluya. Jadi kembali lagi simpel sebenarnya. Ingat terus akan kasih Allah. Bagaimana caranya saya mengingatkan diri saya tentang kasih Allah? Baca firman Tuhan tiap hari. Amin. Cuman berapa menit doang kok. Ada satu pasal. Baca firman Tuhan 1 pasal aja, masa kita nggak punya waktu? Ini buat keuntungan kita nanti. Ini untuk keuntungan kita sekarang. Amin. Ketika ada masalah-masalah datang, kau ingat kasih Allah, kau tidak akan bertindak panik atau ketakutan, karena kamu tahu Anda aman di dalam kasih Tuhan. Amin. Ketika Anda datang di dalam kasih Tuhan, Anda aman. Kenapa? Karena Anda tahu Tuhan akan
memenuhi segala keperluanmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Sekalipun orang tuamu membuangmu, Mazmur 27 berkata, sekalipun ayah dan ibumu menolak kamu, Tuhan tetap menyambut aku. Seberapa bejatnya dirimu, seberapa kotornya dirimu, ketika Anda lari kepada Tuhan, Dia bisa selalu menerima. Saya tahu banyak orang Batak kalau udah berbuat macam-macam, apalagi melanggar perintah orang tua atau bikin malu orang tua, kadang-kala itu dicoret dari daftar keluarga. Tetapi di sini kasih Tuhan itu tidak seperti kasih orang tua kita. Kasih Tuhan itu ketika engkau berbuat mau sampai menjadi pembunuh atau mau jadi apapun juga yang udah bikin malu orang tua, tetap Tuhan terima. Amin. Sadari akan kasih Tuhan, pahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Tuhan itu yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, mungkin sepanjang minggu ini kita akan berusaha untuk untuk baca firman Tuhan. Gimana kita lihat di sini bahwa banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita supaya kita ini bisa terus dipenuhi oleh Tuhan hari demi hari. Sekalipun Anda cuma jadi ibu rumah tangga, tapi jadilah ibu rumah tangga yang didominasi oleh kasih Tuhan. Piring udah menumpuk ya kan, karena semua ada di rumah, capek kerja ngepel, anak-anak asik cuma main-main game atau anak-anak sibuk dengan pelajaran, suami sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Anda merasa bahwa Anda sendiri yang konyo, yang udah mau nggak ada waktu istirahat buat ngerjain semua pekerjaan rumah. Tapi ketika Anda sadar bahwa kasih Tuhanlah yang akan menguatkan saya. Ingat Yesus, Paulus berkata bahwa I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan segala segala hal di dalam Kristus yang menguatkan aku, di dalam Kristus yang mengasihi aku. Amin. Aku bisa melakukan segala sesuatu sekalipun saya nggak tidur, sekalipun saya harus OT, overtime, tapi aku bisa melakukan segala sesuatu karena Allah mengasihiku dan Dia memberikan aku kuasa untuk bisa melakukan semua itu. Amin. Nah, ini yang menjadi motivasi yang luar biasa. Bahkan di dalam pemberian pun saya suka bilang bahwa pertama-tama itu hati. Waktu kita memberi perpuluhan, membawa perpuluhan dan kita memberi persembahan, saya selalu bilang motivasi hati. Motivasi hati seperti apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau berkata, Tuhan, kalau saja tidak ada Engkau, kalau saja Engkau tidak mengasihiku, bisnisku tidak berjalan dengan lancar. Tuhan, kalau saja Engkau tidak mengasihi aku, kalau bukan karena kasih-Mu, di tengah-tengah virus corona begini, bisnisku sudah tutup. Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu, aku mungkin sudah terkena dampak virus corona. Karena apa? Karena tiap hari saya pergi ke pasar belanja. Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu yang menjaga aku, mungkin saya sudah tertabrak mobil, mungkin saya sudah mengalami seperti ini, mungkin saya sudah mengalami. Jadi terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu itulah aku ingin merespon kasih-Mu dengan apa? Memberikan yang terbaik untuk-Mu, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Amin. Jadi di sini kalau Anda lihat bahwa ketika kita memberi motivasi kita ini dimotivasi dengan kasih Tuhan, itu nggak akan berpikir begini, nanti saya kurang dong. Nanti cuma dapat segini, diambil 10%, belum ditambah lagi dengan persembahan, nanti nggak ada lagi dong saya. Berarti itu Anda tidak percaya akan kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan berkata Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ingat tadi yang kita baca di ayat yang awal-awal dikatakan bahwa Dia yang tidak menahan memberikan anak yang kudus, masakan Dia nggak memberikan segala sesuatunya kepada kita? Apa sih yang kita butuhkan yang Tuhan nggak mau kasih? Amin. Tapi di sini dia mulai dulu, Abraham aja dikasih anaknya, dan akhirnya apa? Abraham dapat banyak anak. Abraham dipelihara sampai usianya tua pun dia kaya raya. Diminta hal yang paling berharga. Kita ini aja hanya diminta 10% aja udah garuk-garuk kepala, mikir dulu gitu loh. Tapi terserah Anda, Tuhan tidak memaksa. Di situ kalau memang Anda mau melihat bahwa Anda mengasihi Allah 100%, Anda sebagai pengikut Kristus, Anda seharusnya harus hidup di dalam kepenuhan kasih Tuhan. Hal-hal uang atau apapun materi atau apapun juga kalau memang itu untuk memberkati orang lain, why not? Kasih aja. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita dan Dia berkata bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, sama aja kita itu mempiutangi Tuhan. Dia akan membalas kita secara 2 kali lipat. Coba kalau Anda memang ingin membuktikan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Amin.
Haleluya. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita. Dan saya cuman suka di sini kayak di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan di sini bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita sekalipun kita masih brengsek, tapi Dia terlebih dahulu mengasihi kita, oleh sebab itu kita mengasihi Dia. Dan saya ingatkan bahwa kasih itu bukan perasaan. Oke, kasih Allah itu bukan kasih yang kita miliki terhadap orang lain, yang kalau kalau saya merasa senang aku mengasihi dia, atau kasih Anda kepada suami atau anak-anak Anda. Kasih Allah itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi kasih Allah itu pilihan. Saya katakan pilihan ketika Tuhan bilang begini, kasihilah sesama manusia. Kalau ada seseorang yang membutuhkan, ketika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan, kasih. Nah, Anda mungkin bilang, ini orang saya nggak suka, ini orang saya pun nggak kenal. Gaya ngomongnya aja sengak, pengen ngajak orang berantem. Tapi Tuhan, kenapa saya harus mau kasih ke dia? Tapi karena kasih itu pilihan, akhirnya Anda bilang, oke, Tuhan, ketika saya sengak kayak dia, ketika saya dulu masih belum punya apa-apa sama seperti dia, tapi karena kasih-Mu kepada aku, Kau berikan aku ini yang sekarang jadi milikku, Kau bawa aku dalam kehidupanku yang lebih daripada dulu seperti yang dia alami sekarang. Jadi Tuhan, aku memilih untuk mengasihi dia sekalipun perasaanku bilang atau pikiranku bilang nggak usah, tapi karena Engkau mengasihi aku lebih dahulu, dan karena aku mengasihimu, aku kasih ke orang tersebut. Nah, itu namanya pilihan. Anda memilih untuk mengasihi. Nah, dalam hidup di dalam kasih pun itu adalah pilihan. Anda mau memilih untuk hidup di dalam kasih Tuhan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan Allah, atau Anda mau memilih untuk hidup dengan cara-cara dunia, itu tergantung Anda. Karena hidup kita ini adalah pilihan. Kalau Anda memilih untuk hidup di dalam Allah, Allah berkata, pilihlah berkat. Pilihlah hidup. Nah, kalau Anda percaya kepada Tuhan 100%, Anda percayakan kasih Tuhan 100%, Anda pasti akan mengikuti atau Anda akan menaati setiap perintah-perintah yang Tuhan sampaikan, Tuhan minta daripada kita. Amin. Dan terserah kalau Anda mau ngikutin si yang satu lagi, ingat harus sadar bahwa ada Allah, ada iblis. Kalau Anda nggak menaati Allah, berarti Anda menaati si iblis itu. Ingat aja, siap-siap aja Anda akan dicuri. Hari ini mungkin nggak kelihatan Anda dicuri. Iblis akan kasih ke harta benda yang bikin kau itu lupa daratan. Berasa kau yang paling tinggi. Tinggal tunggu aja, Anda akan dibunuh dan kemudian binasa bersama-sama dengan iblis di neraka. Tapi kita tidak seperti itu. Saya berdoa jemaat-jemaat Simpang Pulang nggak akan seperti itu. Jemaat-jemaat Simpang Pulang adalah jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, dan jemaat-jemaat yang mau memberi, dan jemaat-jemaat yang menaati setiap perintah-perintah Tuhan, bahkan mengasihi sesama-sesama mereka, bahkan mengasihi musuh-musuh mereka. Amin. Jemaat-jemaat Simpang Pulang ada jemaat-jemaat yang tahu kasih Allah itu, paham kasih Allah itu, dan hidup di dalam kepenuhan Allah. Haleluya. Nah, kita akan lanjut aja di ayat yang terakhir. Balik lagi ke yang pertama, Roma 8:35-36. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tanda tanya, penindasan, atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau kemiskinan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sekalipun kita ini ditindas, sudah siap mau mati. Tetapi 37 berkata bahwa tetapi dalam semuanya ini, dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kelaparan, dalam kemiskinan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih daripada orang yang menang? Karena Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih Allah terhadap kita, kita dijadikan pemenang. Amin. Karena kasih daripada Allah itu diberikannya kita kuasa kasih Allah dalam kita, sehingga kita bisa mengatasi setiap macam hal yang ditulis di dalam ayat yang ke-35 tadi. Amin. 39, tidak ada atau kuasa-kuasa pemerintah, mau kuasa yang sekarang atau kuasa yang akan datang, atau makhluk-makhluk halus apa ke jin, genderuwo, atau segala macam di sini maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah, pilihanmu yang salah, pilihanmu yang mau mengikuti dunia, itu yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu tetap ada ketika Anda memilih untuk kembali
kembali kepadanya. Amin. Haleluya. Tangan Tuhan itu selalu terbuka. Untuk apa? Untuk menerima kita kapan kita kembali lagi kepadanya. Kapan kita sadar. Oleh sebab itu ada 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ketika kita berbuat dosa, ketika kita berjalan sesuai dengan keinginan dunia atau berjalan sesuai keinginan daging atau menuruti keinginan ilah zaman ini, kasih Tuhan terbuka, engkau datang mengakui dosamu itu, dan Allah yang setia dan adil akan menyucikan kembali kita dari segala kesalahan kita, dan kita kembali hidup di dalam kasih Allah. Amin. Jadi jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Ketika ada masalah datang ke dalam hidupmu, ingatkan kembali dirimu, Allah ada di pihak kita, kau tidak bisa melawanku. Amin. Ada orang-orang datang menentang Anda tidak usah langsung panik, mau berpikir apa. Tutup mata, tenang, tarik nafas, ingat akan kasih Tuhan terhadap engkau. Amin. Karena Anda lah pemenang di dalam setiap keadaan. Kalau Anda bertarung dalam keadaan panik, Anda nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ketika Anda berdiam, mengingat kasih Allah akan diri Anda, disitulah Roh Kudus akan bekerja dan berikan Anda hikmat bagaimana berkata-kata. Haleluya. Satu lagi saya katakan, ketakutan adalah hasil dari tidak mempercayai kasih Allah kepada Anda. Amin. Jadi ketika Anda takut, itu artinya Anda tidak percaya akan kasih Allah terhadap Anda. Amin. Saya ingat lagu anak-anak yang berkata bahwa dulu kita suka nyanyi nih waktu kita masih kecil, dikatakan bahwa God loves me, Jesus love me, yes I know. Sebenarnya bukan cuma lagu doang. Sampai sekarang pun kalau ketika Anda dalam masalah, dalam penganiayaan, dalam penindasan, dalam segala hal-hal yang membuat Anda tidak bisa bernafas, nyanyikan lagu. Ingatkan diri Anda dengan menyanyi Jesus love me, yes I know. Jesus love me, yes I know. Oh, ye Jesus love me, yes Jesus love me. Yo, Jesus love me, the Bible tell me so. Ingat akan kasih Tuhan, dan Anda adalah pemenang-pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan seluruh jemaat Simpang Pulai oleh Roh-Mu di dalam batin mereka, sehingga oleh iman mereka Kristus diam di dalam hati mereka dan mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapakku berdoa supaya mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa Tuhan supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, karena Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang mereka doakan atau pikirkan, seperti yang sudah ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam mereka. Dan bagi mulai kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Simpang Pulai, saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya pun diberkati, saya pun diingatkan, Anda pun saya percaya pasti diingatkan dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu juga bagi Anda yang mau memberi, membawa perpuluhan dan memberi persembahan, ingat, motivasi kita ketika kita memberi adalah motivasi kasih, karena Allah mengasihi kita dan Dia sudah mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Dia, dan ketika kita memberi persembahan itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan dengan memberi kepada gereja, supaya pekerjaan daripada gereja ini untuk menjangkau orang-orang lain pun itu bisa terlaksana dengan persembahan yang Anda berikan. Haleluya. Oke, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Jemaat Simpang Pulai, sepanjang minggu ini hiduplah dalam kasih Allah, dan kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih Allah. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.